Boss. Welcome. Miss. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Vandanu, sahabat podcast Sebayu Misteri Posmis. Edisi kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Nah, buat kalian yang mau kisah mistisnya ditampilkan atau diceritakan ulang di Posmis, kirim saja ke email Sebayu di sebayu94fm@gmail.com. Atau kalian mau datang langsung ke Sebayu untuk cerita juga bisa ya, boleh banget. Chat saja di WA Sebayu di Nah, nanti admin kita ini bakal menghubungi kalian lebih lanjut. Sahabat Posmis, pernah nggak kos? Punya pengalaman apa saja nih kos di luar kota? Kita sudah menerima kiriman email dari sahabat Posmis yang bernama Adi. Pengalaman pertama kali ngekos di luar kota ini sudah diceritakan Adi untuk sahabat Posmis semua. Pengalaman yang horor dan tidak terlupakan sampai sekarang. Penasaran dengan kisahnya? Simak terus di Posmis. Cerita ini bermula dari Adi, pelajar dari Tegal yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Setelah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan, Adi berniat mendaftar di salah satu perguruan tinggi di kota S. Segala syarat pendaftaran sudah dilengkapi Adi, termasuk proses seleksi masuk ke perguruan tinggi tersebut. Berbagai usaha sudah dilakukan Adi, mulai dari giat belajar, latihan soal, dan segala jenis upaya sudah ia lakukan demi masuk ke perguruan tinggi yang sudah lama ia dambakan. Singkat cerita, hingga waktu pengumuman lolos tidaknya calon mahasiswa baru, diceklah oleh si Adi nama-nama siapa saja yang tercantum dan lolos seleksi. Ia merasa gembira karena di pengumuman tersebut tercantum namanya, yang menandakan bahwa ia lolos dan diterima masuk di perguruan tinggi tersebut. Dalam pengumuman tersebut sudah disampaikan terkait waktu perkuliahan atau masa pengenalan perguruan tinggi. Kalau zaman dulu ospek lah ya namanya ya. Kurang lebih 2 bulan mendatang ini Adi sudah resmi masuk dan menjadi mahasiswa. Namun karena ia bukan warga asli dari kota tersebut, sementara ia harus mencari tempat tinggal sementara. Maka ia mencoba mencari kos yang letaknya tak jauh dari kampusnya, dengan tujuan agar ia bisa berangkat tak perlu jauh-jauh. Sebelum waktu masuk perkuliahan, Adi ini sudah berangkat ke kota S untuk mencari kos menggunakan kereta api, dan tak sengaja ia bertemu dengan penumpang lain yang kebetulan juga akan menuju ke kota S. Dan ternyata ia juga kuliah di universitas yang sama, namun hanya beda jurusan atau fakultas. Ngobrollah si Adi ini dengan Iwan, sebut saja Iwan. Ternyata si Iwan ini juga diterima di kampus yang sama dengan Adi, dan sama-sama belum mendapatkan tempat kos.
Dari obrolan mereka di kereta itulah mereka berdua sepakat untuk mencari kos bersama-sama. Tak berselang lama kereta api yang dinaiki mereka berdua sampai di kota tujuan. Lalu mereka turun dan lanjut menggunakan angkutan umum menuju kampus mereka. Sebelumnya mereka ini menanyakan ke sejumlah sopir angkutan mana yang menuju ke arah kampusnya. Setelah sampai di kampus, Iwan dan Adi ini mulai berjalan menyusuri perumahan warga yang ada di sekitar kampus. Mereka bertanya ke setiap rumah, namun kebanyakan sudah terisi penuh. Dirasa capek, mereka berdua akhirnya memilih istirahat di sebuah warung sambil menikmati minuman dan cemilan yang ada. Bahkan sampai sore hari mereka belum juga mendapatkan kos yang cocok. Tapi mereka berdua tidak putus asa, tetap berjalan bareng, berharap mendapatkan tempat kos sesuai keinginan mereka pada hari itu juga. Sahabat Posmis, singkat cerita, mereka sampai di suatu rumah. Rumah ini nampak asri dengan halaman yang ditumbuhi pohon besar, namun sangat sepi. Di kanan kiri rumah tersebut lahan kosong, dan di belakang rumah juga kebun yang ditumbuhi tanaman liar. Di depan rumah tersebut memang terpampang tulisan "Ada kamar kosong". Akhirnya Adi dan Iwan ini masuk ke rumah tersebut. Rumah tua yang cukup luas. Di belakangnya ini terdapat bangunan berlantai 2. Ada 8 kamar seluruhnya. 4 kamar ada di bawah dan 4 kamar di lantai 2. Bertemulah Adi dan Iwan dengan pemilik kos, seorang bapak-bapak yang usianya cukup tua, berpakaian serba hitam mengenakan belangkon. Setelah ngobrol lama, ternyata Adi dan Iwan ini sepakat untuk tinggal satu kamar. Padahal dari 8 kamar yang ada, ini hanya terisi 1 kamar penghuni lain yang juga 2 pria yang berkuliah di universitas yang ada di kota es. Adi sempat berpikir padahal tarif kosnya murah. Tapi kenapa dari kamar kos yang ada malah banyak yang kosong? Namun ia akhirnya tetap berpikiran positif. Mungkin saja banyak penghuni kos yang lebih memilih kos yang ramai, dekat dengan perumahan warga dan warung, ataupun dekat dengan universitas atau kampus mereka. Rumah kos Adi dan Iwan ini memang agak jauh dari pemukiman warga atau dari tetangga-tetangga yang ada di komplek tersebut. Singkat cerita, setelah membayar uang kos di muka, Adi dan Iwan bergegas menuju ke kamar kosnya yang berada di lantai 2, yaitu kamar nomor 5. Melewati tangga hingga sampai di kamar kos yang paling ujung. Itulah kamar nomor 5. Pintu pun dibuka oleh Adi yang sudah menerima kunci dari bapak kos tadi. Ceklek. Pintu pun dibuka. Seketika hawa dingin menyembul dari dalam kamar kos menerpa wajah Adi. Iwan pun juga merasakan hawa dingin tersebut. Namun mereka tetap berpikiran positif. Mungkin karena memang tempatnya asri dan adem. Seminggu sudah mereka berdua menempati kamar kos tersebut. Tidak ada hal aneh yang mereka alami. Adi dan Iwan ini juga sempat kembali ke Tegal dan berangkat kembali ke kota es menggunakan motor sendiri-sendiri. Karena tentunya selama kuliah mereka membutuhkan kendaraan. Nah, setelah seminggu dirasa tidak mengalami hal-hal aneh atau hal-hal ganjil,
di hari ke-8, tepatnya malam Jumat Kliwon. Adi berada di kos sendirian. Sementara si Iwan ini belum pulang, masih pergi keluar bersama teman-teman barunya di perkuliahan. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Dan kondisi di kos Adi ini memang sangat sepi. Jalan depan rumah kos Adi saat menjelang malam ini sudah tidak banyak orang yang lewat atau orang yang berlalu lalang. Mengisi kesendiriannya, Adi memainkan game di handphonenya. Tiba-tiba lampu di kamar kos berkedip-kedip sendiri. Entah kenapa, gumam Adi, mungkin lampunya kendor terkena angin atau daya listrik tiba-tiba menurun. Tak berselang lama, lampu tiba-tiba mati. Dan bersamaan dengan itu tercium bau wangi melati yang amat menyengat. Adi yang saat itu sedang ngegame seketika terdiam, merinding. Ia hanya bisa menengok kanan kiri, melihat seluruh isi ruangan kamar. Wangi melati yang teramat sangat menusuk hidungnya membuat Adi bertanya-tanya, wangi dari mana yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Masih dalam kondisi gelap gulita, dari yang semula berbau harum wangi melati, kini perlahan-lahan berganti bau anyir darah yang membuat Adi merasa tak nyaman. Ia semakin merinding karena tak ada siapapun di situ kecuali Adi sendiri. Saking takutnya, Adi akhirnya memilih tidur dan menutupi dirinya dengan sarung. Tiba-tiba lampu pun menyala kembali. Bersamaan dengan itu terdengar suara pintu diketuk. Suara ketukan pintu itu terdengar terus-menerus sampai ada suara, Adi, bukain dong, ini Iwan." Mendengar suara Iwan yang ada di luar, Adi akhirnya beranjak dan langsung membukakan pintu untuk Iwan. Iwan yang melihat Adi ketakutan ini langsung bertanya, "Kenapa, Di? Kayak orang habis ketemu setan saja." Aku tadi di kamar sendirian. Tiba-tiba lampu mati sendiri, Wan. Dan gak lama mencium bau melati yang sangat wangi. Tapi wangi itu berubah jadi bau anyir darah. Jadi aku langsung milih tidur selimutan sarung, Wan. Sorry ya, Wan. Iwan pun sempat tidak percaya, namun ia justru menyarankan Adi untuk lanjut tidur saja. Malam itu mereka berdua tidur tanpa ada gangguan apapun. Namun pagi harinya Adi terbangun sekitar pukul 4:30 pagi. Tetapi ia mendapati bunyi keran air yang terbuka di kamar mandi. Kamar mandi ini berada di dalam kos ya, atau kosnya ini memiliki fasilitas kamar mandi dalam. Adi merasa heran kenapa keran air membuka sendiri. Padahal dilihatnya Iwan ini masih tertidur pulas. Ia berpikir, Iwan barusan ke kamar mandi, mungkin, namun ia lupa mematikan keran.
Kemudian Adi masuk ke kamar mandi dan mematikan keran air sembari buang air kecil. Ia pun lanjut berwudu untuk menunaikan sholat subuh. Usai sholat ia lanjutkan dengan membaca-baca buku. Hingga matahari semakin menampakkan sinarnya, Iwan pun terbangun dan Adi menyapanya. Wan, udah bangun? Iya, Di. Kamu bangun dari tadi? Iya, Wan. Kamu tadi pagi ke kamar mandi lupa ya matiin keran air? Hah? Siapa yang ke kamar mandi? Aku ini aja baru bangun, Di. Ngarang kamu ah. Adi pun tak meneruskan kejadian tadi pagi. Dalam hati Adi, siapa yang menyalakan keran air ya? Mulai dari kejadian lampu kamar mati, keran air menyala sendiri, Adi ini sudah merasakan hal-hal ganjil lainnya di kamar kos tersebut. Mulai dari benda jatuh saat ia sendirian membaca buku, atau bebauan yang harum, ataupun bau busuk ketika ia sendiri sedang sibuk main game. Namun Adi anggap sebagai angin lalu saja. Memang selama ini hanya Adi yang kerap dijumpai hal-hal tersebut. Tapi di suatu malam saat Adi dan Iwan berada di kamar kos, sekitar pukul 1 dini hari, di depan kamar kos terdengar suara pintu diketuk. Namun bukan pintu kamar kos Adi. Suara itu terus berbunyi membuat Adi dan Iwan terbangun. Wan, siapa sih yang malam-malam gini bertamu? Nggak tahu, Di. Coba deh kamu intip dari jendela. Nggak ah, kamu aja Wan. Iwan yang memang lebih berani perlahan-lahan jalan menuju ke jendela, diikuti Adi yang ada di belakangnya. Diintiplah dari celah jendela dan dilihatnya di depan kamar kos lain, di mana suara tersebut terdengar sangat jelas, namun justru tidak ada siapapun di luar. Adi pun melihat hal itu. Lalu keduanya lari menuju kasur dan menutupi tubuhnya dengan sarung. Dalam keremangan lampu tidur di kamar yang berwarna kuning, tiba-tiba terdengar suara tangis perempuan yang sangat menyayat hati. Adi dan Iwan pun semakin merinding. Berkali-kali mencoba menutup mata dan telinga, namun suara itu masih tetap ada. Lumayan lama suara tangisan itu terdengar, hingga lama-kelamaan dari tangisan tersebut berubah menjadi suara tawa panjang, seperti suara sosok kuntilanak. Baik Adi dan Iwan tak beranjak dari kasur dan tetap dengan sarungnya yang masih menutupi tubuhnya, masih menutupi kepalanya. Tiba-tiba, brak! Suara pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Mereka pun tetap tutupan sarung. Sambil gemetaran, samar-samar mereka melihat dari dalam sarung sesosok putih berambut panjang yang keluar dari dalam kamar mandi, melayang mendekati mereka berdua. Saking ketakutannya, mereka sudah tidak ingat lagi sahabat Posmis, alias pingsan. Esok harinya mereka bangun kesiangan.
Dan Iwan yang bangun duluan ini membuka sarungnya sembari melihat-lihat seluruh isi kamar. Ia lalu membangunkan Adi. Adi pun terbangun. Mereka berdua tak menyangka mengalami kejadian horor semalam. Adi pun menceritakan hal-hal ganjil yang kerap ia alami saat sendirian di kamar kos. Mereka berdua mulai ragu, apakah akan tetap tinggal di situ atau harus cari tempat kos lain. Karena jelas saja mereka berdua, baik Adi maupun Iwan, tidak mau mengalami kejadian menyeramkan lagi seperti semalam. Wah, gimana dong, Di? Kalau kejadian kayak gitu terus, masa kita mau ketemu sama Mbak Kunti tiap malam? Aku bingung, Wan. Apa kita harus pindah dan cari kos lain saja ya? Nanti kita bicarakan lagi, Di. Mereka pun segera bersiap-siap dengan kesibukannya masing-masing. Iwan akan pergi ke kampus untuk bertemu dengan teman-temannya, dan Adi mencoba ke kampus juga untuk pengenalan wilayah kampus. Sebenarnya mereka berdua sudah mulai enggan berlama-lama di kos, apalagi sendirian. Dan setelah menemui kejadian semalam, bertemu dengan Mbak Kunti. Hingga tak terasa, waktu menjelang maghrib, mereka berdua belum pulang. Adi pun setelah dari kampus entah kemana, dia hanya berkeliling-keliling di kota es. Waktu semakin malam, Adi mencoba untuk pulang ke kos lantaran HP-nya sudah drop dan mau ngecas di kos. Ia mengendarai motornya hingga sampai di warung kopi yang lumayan dekat dengan kosnya. Setelah pesan kopi, akhirnya si Adi ini chat WhatsApp Iwan. Sambil menikmati kopi, pemilik warung kopi, seorang bapak tua ini bertanya kepada Adi. Kos di sini, Mas? Iya, Pak. Sebelah mana? Itu masuk gang, terus jalan lurus. Kos yang kanan kirinya kebun, Pak, lahan kosong. Oh, yang di situ. Memang Masnya berani? Di situ kebanyakan gak betah, Mas, karena sering ada gangguan kuntilanak. Selang mereka ngobrol, tiba-tiba Iwan ini datang dan ikut memesan kopi juga. Gak lama setelah menikmati kopi, mereka berdua pamit ke pemilik warung dan siap menuju kos. Si bapak tua pemilik warung hanya berpesan, Hati-hati ya Mas, jangan suka sendirian dan melamun. Setelah mereka sampai di depan kos, suasana sangat sepi. Hanya terdengar suara serangga dan jangkrik di kebun. Sudah tidak banyak orang yang lewat di depan kos. Pelan-pelan motor mereka masuk ke parkiran kos. Saat mereka berdua akan menaiki tangga, tiba-tiba tercium bau harum melati. Adi dan Iwan seketika berhenti di tangga dan saling menatap. Iwan hanya memberikan tanda lewat gerakan kepala, menyuruh Adi untuk tetap berjalan. Sampai di ujung tangga, mereka berdua dikejutkan dengan sesosok kuntilanak yang berdiri di depan pintu kosnya, membelakangi Adi dan Iwan sembari menyisir rambutnya dan menangis. Adi dan Iwan seketika terperanjat
dan tak bisa menggerakkan tubuhnya untuk segera lari. Mereka hanya bisa mematung, tubuh mereka kaku. Mereka berdua ingin teriak saja sulit, hingga sosok ini pelan-pelan mulai membalikan badannya. Dan nampak sosok muka yang menyeramkan. Hampir seluruh mukanya dipenuhi darah dan belatung. Darah dari mukanya itu menetes-netes, membuat Adi dan Iwan semakin ketakutan. Dalam hati Adi mencoba untuk berzikir dan membaca ayat Al-Quran sebisanya Adi. Tiba-tiba seketika mereka berdua bisa menggerakkan tubuhnya dan lari turun ke bawah menuju ke parkiran motor. Tanpa aba-aba mereka berdua langsung menyalakan motor dan langsung tancap gas. Di jalan yang sudah jauh dari tempat kos tersebut, mereka berdua berhenti. Dan Iwan menawari Adi untuk tidur dan menginap di kos temannya Iwan. Iwan pun segera menelpon temannya dan ia diperbolehkan menginap di sana. Paginya mereka berdua memutuskan untuk bertemu dengan pemilik kos tersebut. Sembari membereskan semua barang-barang di kosnya, dengan perasaan masih merinding dan tergesa-gesa, mereka membereskan semua barang yang ada di dalam kos. Setelah bertemu dengan pemilik kos, mereka pamit. Dengan alasan ada saudaranya yang sudah mengontrak rumah dan ditawari untuk tinggal di sana. Padahal mereka keluar untuk mencari kos lain yang lebih aman. Akhirnya Adi dan Iwan pindah kos. Mereka ngekos di komplek kos teman Iwan yang jauh lebih ramai, dan ternyata setelah ditempati tidak ada kejadian ganjil yang ditemui. Nah, sahabat Posmis, gimana cerita tadi? Serem ya? Di kos ditemani sama Mbak Kunti. Demikian cerita dari Adi dan Iwan ya. Dan untuk kalian yang ingin bercerita, silakan kirim cerita kalian di email sebayu94fm@gmail.com. Atau yang ingin menceritakan sendiri kisah kamu, chat saja adminnya Sebayu di nomor . Nantikan kisah selanjutnya di podcast Sebayu Misteri Posmis.